Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran ya. Baik, langsung saja. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial memiliki beberapa bentuk. Ada 7 bentuk persamaan eksponensial yang satu sama lainnya memiliki penyelesaian yang berbeda. Namun tidak akan saya sampaikan semuanya dalam kesempatan ini. Di kesempatan ini saya akan sampaikan bentuk 1, 2, dan 3 serta bentuk 4 ya. Sisanya nanti di kesempatan yang lain. Oke, langsung saja. Bentuknya seperti apa? Kita lihat. Di bentuk-bentuknya Oke, bentuk 1, 2, bentuk 3 memiliki kesamaan ya. Caranya adalah langkah pertama kita samakan dulu basisnya. Setelah basis ini sudah sama, ini bisa kita coret ya, kita coret. Kemudian ambil pangkatnya, fx sama dengan p. Selanjutnya kita akan tentukan berapakah nilai x-nya. Begitu juga bentuk yang ketiga, ini setelah sama basisnya kan dicoret, diambil pangkatnya ya. Lalu kemudian bisa kita tentukan berapakah nilai x-nya. Untuk bentuk yang pertama, ini di sini kan 1 ya, beda basisnya, ada a, ada 1. Maka yang 1 ini coba kita ganti dulu menjadi a pangkat 0. Oke. Setelah sudah sama, ini basisnya bisa kita coret. Ambil pangkatnya dan kemudian kita cari berapakah nilai x-nya. Jadi ada kemiripan antara bentuk 1, 2, dan 3. Namun untuk bentuk yang keempat, kita lihat di sini basisnya berbeda. Di sini kan a dan b, maka ini tidak bisa dicoret. Nah, agar menghasilkan ekspresi persamaan, maka solusinya adalah si pangkatnya ini kita jadikan sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika suatu bilangan dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1. A pangkat 0, 1. B pangkat 0 juga 1. Akhirnya sama-sama bernilai 1. Oke. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persamaan eksponensial, kita membutuhkan sifat-sifat operasi hitung eksponensial. Ini sebenarnya sudah saya berikan pada pertemuan di awal ya. Oke, saya ingatkan kembali. Sifat yang pertama, ketika bilangan berpangkat ini dikalikan, maka pangkatnya akan ditambah. Kemudian bilangan berpangkat kalau dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikali. Dan seterusnya sampai sifat nomor 10. Silakan nanti dipahami. Kemudian ke-10 sifat ini akan kita gunakan tergantung dari bentuk soalnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya, coba kita lanjut ke contoh soal. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 5 pangkat 2x kurangi 7 dibagi akar 125, hasilnya sama dengan 1. Kita diminta menentukan berapakah nilai x-nya, sehingga menghasilkan ekspresi yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Oke. Di sini ruas kiri bentuknya masih belum sederhana ya. Oleh karena itu kita coba sederhanakan dengan cara mengubah bagian penyebut. Di sini 125
125 bisa diganti menjadi 5 pangkat 3 sama dengan 1. Oke, menurut sifat bentuk akar ini bisa kita ganti menjadi bentuk pangkat pecahan, akan menjadi 3/2. 2 dari bentuk akar ini ya. Selanjutnya, di sini basis sudah ada kejelasan, yaitu basisnya 5, sehingga 1 ini ganti dengan 5 pangkat 0. Itu ya. Menurut sifat juga, bilangan berpangkat kalau dibagi, maka ini akan menjadi dikurangi. 2x kurangi 7, dikurangi dengan 3/2. Akan sama dengan 5 pangkat 0. Ya, ini basis sudah sama. Ini bisa kita coret, kemudian ambil pangkatnya saja. Maka 2x dikurangi 7 dikurangi 3/2 sama dengan 0. Ya, nanti silakan diproses. Min 7 dikurangi 3/2. Nah, untuk menghindari operasi hitung pada pecahan, ini kita ubah saja bentuknya, yang alergi dengan pecahan kita ubah bentuknya. Coba kalikan kedua ruas dengan 2 kali dengan penyebut ini, sehingga akhirnya menghasilkan 4x dikurangi 14 dikurangi 3 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian 4x negatif 14 dikurangi 3 adalah negatif 17. 17 pindah, jadi 4x sama dengan 17. Nah, akan kita dapatkan x sama dengan 17/4, atau nilainya sama dengan 4/1/4. Oke, seperti itu cara penyelesaiannya. Coba kita lanjutkan ke tingkat soal yang lebih tinggi lagi, di soal yang berbeda. Kita masuk ke contoh yang kedua. Ada soal seperti ini, sama pertanyaannya menentukan berapakah nilai x yang memenuhi persamaan. Oke. Pertama, coba kita ubah 0,008 dan 0,2 ini menjadi bilangan pecahan biasa. Akan menjadi 8/1000 pangkat 7 kurangi 2x. Kemudian yang bagian bawah diubah juga jadi 2/10 pangkat negatif 4x tambah 5. Untuk 1 belum dapat kita ubah karena basisnya di sini masih berbeda ya, masih bingung kita basisnya ini berapa. Kemudian coba disederhanakan, coba kita ganti 8/10 itu 8/1000. 8/1000 adalah bilangan berpangkat ini sebenarnya ya. 8/1000 itu didapat dari 2/10 pangkat 3, ya kan? 2 pangkat 3 adalah 8, 10 pangkat 3 adalah 1000. Kemudian kalikan dengan 7 kurangi 2x. Selanjutnya, karena di sini ada bentuk akar, maka bisa diubah menjadi bentuk pangkat pecahan per 3. Oke, bagian bawah kita tulis ulang. 2/10 pangkat negatif 4x plus 5. Nah, ini masih sama dengan 1 ya. Oke. Selanjutnya kita lihat sudah ada kejelasan dalam basis. Ini sepertinya basisnya basis 2/10, sehingga
1 ini bisa diganti menjadi 2/10 pangkat 0. Biar nantinya kan ada yang dicoret antara ruas kiri dan ruas kanan. 3 bisa dibagi dengan 3, maka 3 ini habis. Kemudian ini jangan dicoret ya, sebab di ruas kiri ini masih belum sederhana. Nah, menurut sifat bilangan berpangkat dibagi itu maka pangkatnya akan dikali. Jadi yang bagian bawah ini akan hilang basisnya, pangkatnya kemudian naik ke atas. 7 dikurangi 2x dikurangi dengan, kita gunakan dengan tanda kurung ya untuk memisahkannya. 4x tambah 5 sama dengan 2/10 pangkat 0. Oke, basis sudah sama, bisa kita coret. Kemudian ambil pangkatnya menjadi 7 dikurangi 2x. Kemudian di sini yang di dalam kurung dikalikan negatif menjadi 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Dikurangi 5 ini hasil perkalian antara negatif dengan positif. Selanjutnya kita proses 7 bisa dikurangi dengan 5 adalah 2. Negatif 2x ditambah 4x sama dengan 2x. Hasilnya adalah sama dengan 0. Maka akan kita dapatkan 2x sama dengan negatif 2. Dan didapat x-nya adalah negatif 1. Negatif 2 dibagi 2. Oke, cara penyelesaiannya seperti itu. Jadi intinya kita identifikasikan dulu ini termasuk ke dalam bentuk yang mana, maka selesaikan dengan sesuai dengan bentuknya. Kemudian jangan lupa juga ke sifat operasi hitung bilangan eksponensial ya, itu menjadi dasar ya. Menjadi dasar untuk menentukan nilai x dalam persamaan eksponensial. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, dengan variasi soal yang lain. Ada bentuk soal seperti ini. Pertanyaannya sama, tentukan berapakah nilai x yang memenuhi persamaan. Nah, ini sepertinya masuk ke dalam bentuk yang ketiga. Caranya masih sama, pencoretan, akan tetapi kita harus samakan dulu basisnya. Oke, di sini ada 1/25. Maka 1 ini menurut sifat akan bisa kita ganti menjadi 5 pangkat negatif 2. Negatif karena dia posisi ada di bawah ya, jadi dia naik negatif. Dikalikan dengan x dikurangi 2,5. Kemudian 625 ini juga sama, ini merupakan bilangan berpangkat. 625 bisa diganti menjadi 5 pangkat 4. Sebab 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5, hasilnya adalah 625. Per 5 dipangkatkan 2 kurangi x. Selanjutnya, menurut sifat juga, ini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya akan dikali menjadi negatif 2x tambah 5. 2,5 dikali 2 adalah 5. Oke. Kemudian ini kita sederhanakan. Pembagian, maka pangkat dikurangi. Hati-hati. Jangan seperti ini masih salah. Karena tanda pengurangan ini milik berdua, sehingga ini kita kasih kurung. Ya, jangan sampai tidak ada kurungnya. Oke, ruas kiri masih tetap sama, belum ada perubahan. Sedangkan di ruas kanan, 4 dikurangi 2 adalah 2. Negatif dengan negatif jadi positif x.
per 2. Karena dia bentuk akar. Oke, sudah sama basisnya bisa dicoret. Lalu kemudian diambil pangkatnya. Negatif 2x tambah 5 sama dengan 2 ditambah x per 2. Tujuannya adalah mencari atau menghitung nilai x. Nah, caranya 2 ini coba kalikan ke sana, atau masing-masing dikalikan dengan 2. Ruas kanan dikali 2, ruas kiri dikali 2. Menghasilkan negatif 4x ditambah 10 sama dengan 2 tambah x. Nah, 2-nya ini ke sana. Kali. Kumpulkan ruas kiri itu untuk tempatnya x, jadi min 4x dikurangi x. Ini pindah ke sana. Sedangkan 10-nya pindah ke kanan. 2 dikurangi 10. Negatif 5x sama dengan negatif 8. Oke. Negatif bagi negatif habis. Dan kita dapatkan x bernilai 8 per 5. Atau bentuk lainnya adalah 1, 3 per 5. 1 dikali 5, 5 tambah 3 adalah 8. Maka ini hasilnya. Oke. Jadi memang yang namanya soal ya variasi ya. Banyak sekali macamnya. Yang terpenting adalah kita tetap masih berpegang teguh pada sifat-sifat operasi hitung tadi ya. Oke, selanjutnya contoh yang keempat. Nah, ini sepertinya agak membingungkan ya, sebab di sini basisnya berbeda, 8 dan 9, pangkatnya pun berbeda. Oke. Kalian harus curiga dengan 8 dan 9. 8 dan 9 bisa diganti bentuknya menjadi 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali perkalian. Kemudian 9 juga bisa diganti menjadi 3 pangkat 2. Oke, selanjutnya pangkat dikali menjadi 6x kurangi 48 menjadi 6x dikurangi 48. Apakah dicoret? Tentu saja tidak, karena basisnya sama jadi tidak boleh dicoret. Nah, ini termasuk ke dalam bentuk yang keempat, sehingga solusinya adalah si pangkat dijadikan sama dengan 0. Dan kita dapatkan 6x sama dengan 48. X bernilai 8. Begitu ya. Contoh terakhir. Ada bentuk seperti ini. Lumayan agak susah. Oke, kita jabarkan ini. Plus sama min ini ya. Akan menjadi 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat 2. Ya, menurut sifat kan kalau pangkatnya penjumlahan maka akan dikali. Kemudian begitu juga ini kita coba pecahkan. Kali dengan 2 pangkat negatif 1 sama dengan 22. Nah, ini kita pindahkan ke depan jadi 4. 4 dikali 2 pangkat X. Kemudian, ini ditambah 3 dikali 1 per 2. 1 per 2 itu dari 2 pangkat negatif 1 dikalikan 2 pangkat X. Sama dengan 22. Nah, untuk menghindari penyebut, ya, ada unsur pecahan, coba kalikan dengan 2. Sehingga si penyebut ini akan hilang. Nah, masing-masing ini kali 2. Ini kali 2, ini kali 2. Akan menghasilkan 8. 2 pangkat X sama dengan, ditambah, 3 ini akan habis dengan ini. Menjadi 3 dikali 2 pangkat X
sama dengan 44. Selanjutnya 2 pangkat X dianggap sebagai variabel ya. Sehingga 8 dijumlahkan dengan 3. Ibaratnya gini, kita punya 8 kantung ditambah 3 kantong gitu ya. Sehingga si kantongnya ini ada 11. 11 2 pangkat X sama dengan 44. Nah, tujuan kita kan X. Maka 2 pangkat X akan sama dengan 44 dibagi 11. 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat berapa? Hasilnya 4. Maka si 4 ini diganti dengan 2 pangkat 2. Setelah itu sama, coret-coret, ambil pangkatnya. Dan hasilnya adalah 2. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Masih dibentuk 1, 2, 3, dan 4. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Masih dalam bentuk yang sama, bentuk 1, 2, 3, dan 4. Namun untuk selanjutnya coba kita pangkatnya ini bukan lagi linear ya. Kita cobakan kalau pangkatnya ini berbentuk persamaan kuadrat. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.